Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita akan awali dalam ibadah doa kita malam hari ini. Mari kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini. Kemurahan Tuhan tetap boleh melimpah bagi setiap kami. Baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini di rumah tangga masing-masing. Kami serahkan dan mohon pertolongan Tuhan untuk ibadah doa kami malam hari ini dari awal sampai dengan selesainya nanti. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian nomor 973. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawab, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang cari wajah-Mu, amin Tuhan. Temukan kasih-Mu, Kau kan Tuhan yang jauh dariku. Jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar kasih setiamu, besar kemurahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji dan kami menyembah. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Jamah kami Tuhan, jamah batin dan hidup kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami memuji dan menyembah dalam nama Yesus. Haleluya, bersyukur, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allahku. Terima kasih buat kemurahan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan kami Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih. Kami memuji dan menyembah-Mu dalam nama Yesus. Suara kami untuk memuji dan menyembah. Kami angkat hati kami mengagungkan Engkau Yesusku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi segala. Engkau sumber pengharapan bagi kami yang lemah, dikuatkan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Sembuh Tuhan dalam nama-Mu. Yang jauh dari-Mu Tuhan, dekatkan kembali Yesus. Jamah batin dan hati Tuhan Yesus. Haleluya.
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus. Tempat perlindungan kami Tuhan, jamah setiap batin yang terluka, Bapa dengan kasih-Mu Tuhan, Kau sumber pengharapan dan penghiburan kami. Haleluya, bersyukur, haleluya, jamah hati kami Yesus, jamah hidup kami, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, kami memuji dan menyembah. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Jamah batin dan hati kami Tuhan, jamah kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, amin Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, amin Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber
kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Malam hari ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk pandemi COVID-19 agar dapat cepat tertangani dengan baik. Pemerintah pusat sampai daerah boleh bersinergi, bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang ada. Bahkan juga kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GBPS Shalom Lamongan ini, untuk jam-jam ibadah doa, ibadah doa pagi, doa malam setiap hari Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu, untuk ibadah PA, untuk ibadah raya yang sudah mulai 3 kali, biar semua dapat dimanfaatkan untuk boleh membawa kita bersama sebagai jemaat Tuhan semakin giat dan semakin setia di dalam mengasihakan Tuhan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah iman, yang sakit, biar Tuhan juga lawat dan sembuhkan, dan terlebih semua seluruh anak-anak Tuhan, baik yang ada dimanapun berada, juga tetap menikmati akan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dipersilakan Ibu Lea untuk menaikkan doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami boleh melakukan pekerjaan kami dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hingga pada malam hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Walaupun kami yang ada di gereja, saudara-saudara kami berada di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami boleh bersatu di dalam roh kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan serta menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami, kehidupan kami Tuhan, atas sepanjang hari ini. Mungkin ada kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa yang kami perbuat, kami ucapkan, kami pikirkan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk menaikkan doa kami, agar tidak terhalangi oleh segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami kembali terus memohon kemurahan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kota kami tercinta Lamongan, kami serahkan padamu Tuhan. Kalau masih ada pandemi yang saat ini masih berjalan, kiranya Tuhan ampuni kami, bangsa kami, para pemimpin kami Tuhan. Tuhan lawat bangsa dan kota kami. Kalau kami boleh memohon Tuhan, segera lalukan pandemi yang ada, baik di bangsa kami, kota kami, bahkan bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan. Biar kiranya kami boleh kembali, aktivitas boleh berjalan seperti sedia kala, dan kiranya Tuhan, mohon kemurahan Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai tingkat daerah, bahkan kota kami juga kami serahkan para pemimpin kepada Engkau saja Tuhan, biar mereka boleh menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan, terlebih takut akan Tuhan, memiliki hikmat yang daripadamu Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan kota kami ini dengan baik. Bahkan juga kami berdoa untuk mereka yang bekerja dengan luar biasa di garda depan, baik para medis, tenaga medis, keamanan yang ada, semua yang terlibat di dalam menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan lebih, bahkan Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka semua,
agar mereka boleh mampu menyelesaikan persoalan yang ada ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati jam-jam ibadah yang ada, baik doa pagi, doa malam, ibadah PA, ibadah kaum muda remaja, ibadah raya, baik pagi, baik jam 6 pagi, jam 9, jam 5 sore. Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu yang masih secara online. Tuhan berkati jam-jam ibadah ini, agar kiranya kami semua boleh ambil bagian di dalam beribadah bersama, baik di jam-jam ibadah yang sudah ada di tempat ini. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan berkati para diaken penatua yang ada, semua yang terlibat dalam melayani Tuhan tempat ini. Satukan hati kami Tuhan, agar kami boleh bersungguh-sungguh di dalam kami melayani Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, agar kami melayani dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan yang ada boleh semakin berkembang, semakin maju, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Mereka semua membutuhkan urapan yang daripadamu Tuhan. Tuhan berkati di dalam pekerjaan, dalam sekolah, keluarga, bahkan Tuhan memberkati secara roh jiwa mereka, kesehatan mereka kami serahkan padamu Tuhan. Saat ini mereka yang dalam kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan kembali Tuhan. Tuhan, mereka yang saat ini di dalam sakit penyakit Tuhan, kami berdoa di tempat ini mujizat-Mu terjadi dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka boleh kembali sehat, kuat, dan kembali beribadah bersama-sama kami. Kami juga berdoa buat mereka yang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan berikan kemenangan dalam setiap pergumulan. Mereka yang sudah lama tidak hadir Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sama seperti Tuhan memberkati kami. Ingatkan mereka akan kasih mula-mula-Mu Tuhan, agar mereka boleh kembali bersama-sama kami beribadah, memuliakan nama Tuhan. Secara manusia kami tidak bisa memaksa mereka, tetapi Roh Kudus yang bekerja pada malam hari ini untuk mengingatkan mereka, mengembalikan mereka beribadah bersama-sama kami, sehingga mereka boleh membangun iman mereka semakin kuat, semakin kokoh. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, agar mereka hanya berserah penuh kepada Tuhan. Satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini bersama-sama kami beribadah, baik yang ada di gereja, para pelayan-pelayan Tuhan, baik mereka yang ada di rumah, yang ada di dalam kota, di luar kota sekalipun Tuhan, berkati mereka semua. Tambah-tambahkan kerajinan, tambah-tambahkan kesetiaan dan ketaatan hanya kepada Tuhan, biar mereka selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, masing-masing pribadi lepas pribadi. Segala pergumulan yang saat ini mereka rasakan, saat ini mereka pergumulkan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi kami semua yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasai hati kami, pemikiran kami, agar kami bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan, bahkan dengan pimpinan Roh Kudus kami bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biar apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, Tuhan sempurnakan setiap doa-doa kami pada malam hari ini, dan kami bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan melalui ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita masih di dalam kondisi untuk mendisiplinir diri sesuai dengan petunjuk aturan dan sistem protokol kesehatan. Memang kita merasakan rasanya belum ada peredaan yang signifikan. Yang ada hal-hal yang bersifat fluktuatif. Tetapi bukan berarti pemerintah tidak melakukan sebuah terobosan. Tetap pemerintah selalu mengupayakan dengan semaksimal mungkin sesuatu yang dapat dipakai untuk menanggulangi COVID-19 ini. Mari kita bersama untuk membangun ketenangan batin kita, roh kita lebih jauh. Kita perlu dukungan firman Tuhan, karena hanya dengan firman-lah kita mendapatkan anugerah. Dan iman itu adalah merupakan anugerah, plus juga dengan resiko kita untuk selalu beriman di dalam Kristus. Kita akan membaca bersama di dalam Injil Markus, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Markus 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini sesuatu yang rasanya kita tidak dapat menerima. Kalau kita semuanya berada pada kedudukan akal sehat, dan sementara kita juga merindukan seorang pemimpin, pelepas di dalam kehidupan kita, yang kemudian rata-rata adalah sangat bergantung kepada kepiawaian, kepandaian, kecakapan di dalam mengatur, memimpin, dan kemudian mengerahkan massanya. Kita di situ kalau melihat seorang yang seperti itu, kita rasanya terbangun sebuah kebanggaan diri. Tetapi yang ada ini lebih dari itu. Pada pasal sebelumnya, pasal 5, sosok yang satu ini yaitu Yesus, ia menyembuhkan seseorang yang dirasuk setan, legiun, ribuan setan itu, yang ada di daerah Gerasa atau Gadara. 2000 setan itu keluar, dan itu pun ia minta izin kepada Yesus ini untuk masuk kepada 2000 ekor babi, dan diizinkan.
Kemudian kita melihat juga di sana ada seorang pemimpin rumah ibadat yang kemudian dari keluarganya, anaknya, dia sakit. Lalu kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Dan waktu itu juga nimbrung seseorang yang kena penyakit 12 tahun, pendarahan hebat. Dia sudah habis-habisan untuk bisa mencari kesembuhan dengan upaya tabibnya. Tapi tidak berhasil. Namun pada kemudian juga oleh tangan Yesus sembuh semuanya. Jadi bukan sekedar berdasarkan kepada kepiawaian untuk mengatur dan mengerahkan massa, menata. Tidak demikian, tapi mujizat kuasa yang begitu besar. Namun kenapa kita melihat di sini bahwa tatkala Yesus melakukan itu, maka mereka tahu asal-usul Yesus pada ayat yang ke-5, 3, disebutkan begini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang tidak masuk akal, sebab pada waktu mereka mendengarkan, mengikuti akan kiprah dari Yesus ini, ternyata mereka juga kagum dan sempat bertanya-tanya, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Satu ketakjuban yang luar biasa. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi sebetulnya masyarakat pada waktu itu tahu dan kemudian mengamati perkembangan yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka menemukan ada hikmat di situ. Menemukan juga ada kuasa di situ. Dan kemudian pertanyaannya, dari manakah diperolehnya semua itu? Ini pertanda sebelumnya belum pernah terjadi dan tidak ada seorang pun yang seperti itu keberadaannya, mentakjubkan sekali. Mestinya menurut catatan yang ada, yang sempat mereka terima dan pikirkan serta rasakan dalam batinnya itu, mereka mestinya menerima kehadiran Yesus sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi memang mereka sedang menunggu Mesias. Dan Mesias yang diharapkan rupanya itu punya level dalam kehidupan yang luar biasa. Yaitu dari kedudukan yang sangat terhormat. Karena itulah di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-46, itu tertulis demikian. Yohanes pasal yang pertama, ayat 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tadi kita melihat bahwa Yesus datang ke tempat asalnya sendiri, yaitu Nazaret. Kemudian menyampaikan itu, fakta tidak dapat dibantah, mujizat itu ada. Dan belum pernah ada yang bisa menyamai, apalagi menyaingi Yesus. Mestinya ini sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi andalan dalam kehidupan umat. Memenuhi persyaratan untuk mereka mendapatkan kenyataan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi ternyata kita melihat dia mengukurnya pada bagaimana keberadaan kehidupan keluarganya. Ini membicarakan masalah bagaimana levelnya. Dia adalah anak tukang kayu. Dan sekaligus disebutkan dia adalah tukang kayu.
Dan kemudian ditegaskan dengan kesaksian mereka. Mereka tahu siapa saudaranya, dan saudara-saudaranya ada beserta dengan mereka. Kenapa kemudian ini menjadikan mereka kecewa dan menolak? Kata-kata kecewa kita perhatikan, mereka tuh menuntut dari level yang bukan dari tukang kayu. Gambaran gagasan mereka sudah tercemari dengan berita yang menjadi kepercayaan mereka bahwa tidak mungkin dari Nazaret itu ada sesuatu yang baik, yang mendatangkan kabar bahagia. Tentu tidak. Ini yang mereka percayai yang pertama. Dan kedua, lebih menyedihkan lagi bagi mereka, kok kenapa Mesias yang mereka harap-harapkan itu akan tumbuh dari keluarga tukang kayu yang sehari-harinya mereka tahu, mereka kenal. Dan mereka juga tahu bahwa Yesus juga sebagai tukang kayu. Karena itu cukup jelas dikatakan ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu? Saudara, kita melihat ini yang kemudian dikembangkan mereka untuk apakah layak, apakah tidak. Yesus itu menjadi Masiahnya, menjadi pelepasnya, menjadi juru selamatnya. Tetapi sebetulnya Yesus tanpa berbicara sudah menunjukkan kemesiasannya yang luar biasa. 2000 setan kalah. Dan untuk pindah ke babi saja minta izin. Ini ada hukum roh. Jadi dikuasai semuanya itu oleh Yesus. Dan tatkala melihat Yesus datang, ia pun juga berseru-seru dan tersungkur untuk supaya tidak diganggu karena waktunya belum tiba. Kenapa mereka tidak mempertimbangkan hal ini? Inilah keberadaan manusia kita. Saudara, terlebih lagi dalam manusia abad modern ini, semua serba diperhitungkan dengan logika-logikanya. Sehingga kemudian harapan kepada Tuhannya ini kurang atau nyaris tidak tersentuh. Kecuali kalau mereka mungkin sudah mendekati ajal dan mereka kemudian merasa dokter sudah hands up, tidak bisa lagi berbuat apa-apa, baru mereka mencari Tuhan dan dengan serta mereka menuntut akan kehadiran Tuhan dalam saat itu, seketika itu menjawab akan problematikanya. Ini jelas tidak berkeadilan, saudara ya. Kalau kita sebagai umat yang beriman, dalam kondisi yang bagaimanapun juga, kita tetap menjaga, memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Bukankah kita ini tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat mendengar firman Tuhan. Kita diarahkan oleh para pengkhotbah, diarahkan oleh mereka-mereka yang berohani dengan firman Tuhan yang disampaikan, diucapkan. Di sini bukan cuma disampaikan, diucapkan, tetapi juga dibuktikan dengan kuasanya yang besar. Kita melihat bahwa memasukkan iman pada situasi dan kondisi yang aman-aman kelihatannya, itu sukar, sulit. Seseorang tidak mulai untuk mengasah imannya yang terdalam tatkala dalam keadaan nyaman. Sehingga tatkala kemudian peristiwa yang mendadak itu datang, mereka tidak cukup untuk bisa bergaul dengan Tuhan, untuk menyapa dengan Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, terlebih lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Sebab merendahkan diri dan mengakui Tuhan itu membutuhkan proses. Merendahkan diri saja kita belajar dengan tatanan dan etika yang ada. Dan kita melihat bahwa untuk memberikan ajaran didikan etika itu sulitnya setengah mati. Kalau tidak mulai dibiasakan dari kecil, maka tidak bisa orang itu beretika dengan baik. Apalagi dalam keadaan situasi yang mendadak seperti ini. Kita hari-hari ini memang
seolah ditelikung dengan keberadaan dari COVID-19 di setiap sektor. Sehingga pemerintah turun tangan untuk memberikan arahan bagaimana sebaiknya. Ini adalah tatanan bagian dari kecerdasan dan moral. Tetapi tatanan dari iman adalah kita mendengarkan firman Allah supaya kita bisa mengerti, bisa mengenal. 119 ayat 130 dalam kitab Zabur atau Mazmur tertulis demikian. 119 ayat yang ke-130, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, untuk menerima firman Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan, itu bukan, sekali lagi sering saya sampaikan, bukan merupakan tugas dari persetujuan intelektual, tetapi itu adalah anugerah tatkala Tuhan dengan Roh Kudus-Nya menyingkapkan semua sehingga menjadi terang, maka orang-orang yang tidak mengerti menjadi mengerti. Karena itu perlu kita dalam menerima firman Tuhan yang merupakan kata-kata dan tulisan di dalam Alkitab, hendaknya kita menangkapnya secara benar. Seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Tuhan, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Tuhan, kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita secara nyata. Maka perlu kita membangun imajinasi tentang Tuhan. Kita perlu membangun tentang betul-betul keadaan Tuhan itu ada. Kita membangunkan itu sehingga kita betul-betul memperoleh sebuah kenyataan keberadaan Tuhan itu ada di sementara gerak hidup kita ini. Tatkala kita duduk, tatkala kita berdiri, tatkala kita membaca, tatkala kita bertegur sapa dengan seseorang, kita harus betul-betul menampilkan dan nampak wajah Tuhan serta didikan Tuhan pada kita. Ini yang kurang pada kita. Yang ada pada kita adalah berita-berita yang ada. Yang ada pada kita adalah hal-hal yang baru kita terima. Sesuatu yang mentakjubkan bagi kita adalah sesuatu penemuan-penemuan yang tidak kita duga. Yang semuanya adalah kita dari keberadaan perkembangan teknologi modern dan pengembangan intelektualitas kita. Tapi iman kita kurang dirawat. Sehingga tatkala kita melihat, mereka melihat keajaiban yang begitu rupa, Tuhan melakukan sebuah tindakan yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan diusirkan. Ini hanya bisa membuat mereka itu merasa terkejut saja, tetapi belum sadar. Keterkejutan ini harus di-follow up dengan kesadaran tentang kehadiran Tuhan. Di zaman sekarang rasa-rasanya kehadiran Tuhan dengan kehadiran sesuatu gemerlapnya dunia ini serba bersaing. Dan kelihatannya kita melihat manusia lebih bersikap menerima gemerlapnya dunia yang ada. Sebab mudah dijangkau, mudah untuk dicari, mudah juga untuk dibeli. Tetapi firman ini harus betul-betul membangun kehidupan yang siap sedia untuk dirubah, ditata, ditegur, diarahkan. Inilah kemudian menjadi kesukaran dan kesulitan. Orang-orang yang melihat hal itu yang disebutkan penuh dengan hikmat, penuh dengan mujizat, lalu kemudian tidak ada jawaban yang bisa menjawab mereka dalam pikiran mereka. Maka itu terucap apa yang dikatakan, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya mujizat itu. Bagaimana? Sebetulnya ini mereka harus bisa menerawang bahwa itu adalah mujizat dari Tuhan dan keberadaan Tuhan. Dan mestinya menerima Yesus sebagai Mesias atau Masiah. Tetapi kemudian mereka kecewa. Mari kita berpikir yang jernih. Tuhan tidak dapat kita terjemahkan dengan pikiran kita. Dan kita paksakan sedemikian rupa. Seolah kita menempatkan Tuhan di meja operasi dan kita mempelajarinya.
Ini adalah arus yang terbalik. Sebetulnya kitalah yang sedang dipelajari Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Maka itu saudara sekalian, mari pada malam hari ini kita berpikir yang jernih. Ambillah waktu yang teduh, pikirkanlah itu. Kalau kita mulai berpikir, kita kemudian bisa merambatkan, mengembangkan pikiran itu. Bagaimana kemudian organ tubuh kita itu semua berlaku sistematika, secara sistematis dari kondisi gerak dari biologis kita ini. Pikiran bekerja sendiri, kemudian apa, unit-unitnya semua ada dalam tubuh kita. Siapa yang membuat itu? Kenapa kita tidak mau beralih ke sana? Bukankah ini semuanya dari Tuhan? Kemudian sekali kita memegang dada kita, detak jantung itu tidak pernah berhenti. Kita tidur, dia tetap berdetak terus untuk bisa memompa darah itu. Sehingga darah bisa membawa akan kebutuhan tubuh itu ke seluruh sudut-sudut hidup kita ini. Siapakah itu? Marilah, ambillah waktu yang tenang. Seringkali kita terjebak dalam hiruk pikuknya dunia ini, sehingga tidak sempat terpikirkan, terenungkan tentang kehadiran Tuhan dengan kuasa mujizatnya itu. Mari pada malam hari ini kita harus betul-betul mencegah Tuhan untuk menjauh dari kita. Ayat yang kelima, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus pergi meninggalkan hal itu. Kita tahu bahwa iman kita dalam menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan pergi dari kita, kita tidak bisa melakukan apapun dan menambahkan usia kita sejengkal pun tidak. Karena kita tahu yang bisa membuat kita itu mendapatkan panjang usia sesuai dengan ketentuannya, sehat dan sejahtera hanyalah Tuhan. Sedangkan obat dan lain sebagainya, vaksin kalau nanti sudah diketemukan, itu hanya bisa menolong. Tetapi kalau kita tanya kepada dokter, apakah bisa disembuhkan? Dokter pasti mengatakan, semua kembali kepada Tuhan. Ini merupakan sebuah upaya medis. Karena itu marilah, sambil kita melakukan upaya medis kita, upaya apa yang kita kerjakan, tetaplah Tuhan menjadi pengendali kehidupan kita. Biarlah malam hari ini kita sadar, apakah kita sudah jauh dari Tuhan? Mungkin wujud kita ada di gereja, wujud kita ada di rumah ibadah, tetapi hati, pikiran kita jauh dari kehadiran Tuhan. Cepatlah kembali, usahakan supaya ada ketenangan batin, dan supaya kita tidak berbohong tatkala kita memuji Tuhan, tatkala kita menyembah Tuhan. Karena kita memuji dan menyembah tidak dengan kesungguhan batin kita. Tetapi mari kita bersama kembali, jangan sampai Tuhan menjauh dari kita. Sebab mujizat itu ada di dalam tangannya, di dalam belas kasihnya. Oleh karena itu tugas kita adalah kembalilah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih. Ajarkan kami untuk mengerti, dan biar firman-Mu memberi kami hikmat atas tiap-tiap pernyataan Tuhan. Supaya jangan kami menjadi orang bodoh yang tetap bodoh, tetapi orang bodoh yang dipecahkan konsep berpikirnya dan batinnya, menjadi orang yang cerdas dan mengerti akan tuntunan Tuhan, terlebih mengerti akan kehadiran Tuhan. Jauhkan kami dari kebutaan seperti orang-orang ini, sudah melihat mujizat, sudah mengikuti ke sana kemari, tetapi pada kesimpulan yang terakhir dia kecewa. Karena dia melihat levelnya secara manusia, ia adalah sosok dari tukang kayu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya
sebentar malam jikalau kami dalam pembaringan tidur, Roh Tuhan akan masuk untuk memberikan pencerahan-pencerahan lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat ketersentakan jiwa dan roh kami. Semua kami kembalikan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, ibadah doa malam kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kepada Bapak Ibu yang sudah dengan tulus hati ikut beribadah di dalam doa malam hari ini. Pertahankanlah dan kita akan bertemu lagi dalam doa ibadah malam pada besok pukul 18.30 sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.